Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melindungi kita, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah serta pelindungan kepada kita, sehingga kita masih bisa hidup di dalam kehidupan dunia ini dengan baik dan dapat melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Mudah-mudahan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama ini akan benar-benar mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah, saya ingin melanjutkan masalah zikir yang pernah kami sampaikan. Dalam sebuah hadis sebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma abdi ma dzakaroni, aku selalu bersama hambaku yang selalu berzikir kepadaku, wa taharrakat syafatahu, dan selalu menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepadaku. Jamaah syukur rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa ternyata dengan berzikir kepada Allah kita akan selalu disertai oleh Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah supaya bibir kita ini selalu bergerak untuk menyebut nama Allah dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Minimal kita menyebut nama Allah, 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 Allah. Di dalam kita berjalan, duduk, di dalam kita bekerja sambil menyebut nama Allah, insya Allah kita akan disertai oleh Allah. Kalau kita disertai oleh Allah, kita tentu akan dibimbing dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mestinya harus kita hindari. Oleh sebab itu dalam hadis lain disebutkan, An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adama amalan anzalahu min adzabillah min dzikrillah. Amalan anak Adam yang bisa menyelamatkan dari azab Allah ialah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas dari hadis itu, maka hendaknya kita bagaimana supaya di dalam kehidupan kita selalu menyebut-nyebut nama Allah, dan itu merupakan satu tanda bahwa kita cinta kepada Allah
dan tentu nanti akhirnya kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa hadis, banyak hadis, kalau bisa ibu bapak baca di dalam Bulughul Maram ada ya, bab doa dan zikir, atau di yang lain ya, di buku yang lain ya, bab keutamaan zikir ya, itu juga ada disebutkan banyak lafal-lafal yang bisa kita ucapkan di dalam berzikir pada Allah. Di antaranya Rasulullah menyatakan, mangkola subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin fi yaumihi khuttat anhu khotoyahu walau wa in kanat mithlu zabadil bahri. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, artinya maha suci Allah dan maha terpuji Allah, subhanallah bihamdi 100 kali dalam satu hari, maka khuttat anhu khotoyahu, akan diangkat semua kesalahannya, semua dosa-dosanya, nah, dosa kecil tentunya. Wa in kanat mithlu zabadil bahri, meskipun kesalahan atau dosa-dosa itu besarnya, banyaknya seperti buih di laut. Nah, saking banyaknya kita mempunyai kesalahan ya, dosa-dosa kecil yang tidak sengaja maupun yang kita sengaja kita lakukan, maka bisa kita hapus dengan zikir kepada Allah, dengan ucapan setiap hari kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Saya kira kalau subhanallah wa bihamdihi 100 kali dengan cara yang bagaimanapun, satu hari itu pasti bisa. Bahkan tidak sampai satu hari, beberapa menit saja bisa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sambil berjalan kita mengucapkan itu, sambil naik kendaraan kita mengucapkan itu, insya Allah kata Rasul kita akan diangkat dosa-dosa kita. Tentu dosa kecil ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus ditobati. Katanya meskipun dosa kita itu banyaknya seperti buih untuk yang ada di lautan, banyak sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, mudah diucapkan oleh lisan, tetapi thaqilatani fil mizan akan membuat beratnya timbangan di dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat itu, tapi tidak terbatas, tidak ada aturan harus berapa kali, tetapi semampu kita. Kalau kita mampu mengucapkan dua kalimat itu, maka kata Rasul adalah kalimat-kalimat yang bisa membuat tambahan beratnya timbangan kebaikan kita di dalam kehidupan akhirat nanti, pada saat kita menghadapi yaumul hisab, yaitu pada hari-hari perhitungan. Di sana kita akan ditimbang amal kita, mana yang baik, apakah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangannya kebaikan itu adalah akan menuai hidup yang bahagia ya. Jadi siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan hidup bahagia. Fa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang timbangan kebaikan lebih ringan daripada keburukannya,
fa ummuhu hawiyah, maka dia akan menjadi penghuni neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka mahiyah itu? Yaitu narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala ya, yang membakar, bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Maka dari itu marilah, ini ada dua hadis itu, mari kita upayakan untuk bisa kita amalkan. Di samping ada macam-macam, seperti membaca la ilaha illallah 10 kali, 100 kali, ada yang begitu, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan yang lebih besar lagi di dalam kehidupan akhirat. Itulah ya, apa yang kita seharusnya sikapi dalam hidup ini, untuk tetap mengingat Allah. Jangan sampai kita ini tidak pernah menyebut nama Allah kecuali hanya pada sholat saja. Tetapi di luar sholat kadang-kadang kita juga lupa untuk menyebut Allah, sehingga kita juga lupa pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa kepada Allah, maka kita akan juga dilupakan oleh Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, maka kita juga akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.